Di Bapak Niko selaku Ketua MKKS Kabupaten Kupang, ketiga tim Yuri, Pak Dani, Bapak C dan Ibu Arni, dan Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru pendamping yang masih setia sampai saat ini. Sesuai dengan kegiatan kita hari ini sejak pagi hingga saat ini dalam rangka memeriahkan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Kabupaten Kupang, kita mengadakan suatu kegiatan besar dalam kegiatan lomba paduan suara tingkat SMA SMK Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk menggerakkan dengan hati memulihkan pendidikan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan hasil kegiatan kita sejak hari Sabtu kemarin dan hari ini, peserta lomba yang mengikuti kegiatan ini berjumlahnya 12 yang diterima oleh panitia penerima pendaftaran, dan sampai saat kegiatan lomba ada 2 sekolah yang tidak mengambil bagian. Jadi peserta yang mengikuti kegiatan ini hanya 10 sekolah. Oleh karena itu, tanpa memperpanjang kata, saya mengundang Pak Dani, Bapak C, dan Ibu Harni untuk mengambil bagian di depan dan menyampaikan hasil perlombaan yang kita tunggu-tunggu. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sore. Yang kami hormati Bapak Nixon sebagai Ketua Musyawarah Majelis Kerja Kepala Sekolah SMA dan SMK Kabupaten Kupang SMA. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, juga adik-adik peserta yang kami kasihi. Pertama-tama beta berangkat dari sebuah tema yang menarik yang dipilih untuk event ini, bergerak dengan hati pulihkan pendidikan. Beta mengangkat tema ini di awal sebagai sebuah semangat yang beta rasakan hari ini, karena setelah kelesuan akibat pandemi di mana dunia pendidikan belakangan ini terasa lesu, tapi ternyata MKKS Kabupaten Kupang, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, pelatih, pendamping, juga teman-teman siswa punya hati yang besar untuk bergerak, ya. Dan karena itu, ketua tepuk tangan untuk MKKS dan seluruh kepala sekolah, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah yang bisa menggerakkan siswa untuk mengikuti event ini. Kita mendengar kabar bahwa ini adalah event yang pertama untuk lomba choir paduan suara, dan di dalam perlombaan pertama ini memang ada banyak hal yang dari sisi musikalitas menjadi perhatian ataupun catatan kritis perbaikan untuk pelaksanaan lomba di waktu yang akan datang, kalau memang masih memilih paduan suara sebagai kategori lomba. Dan karena itu hari ini kita menyampaikan beberapa catatan kritis itu. Yang pertama, Bapak Mama, di dalam penilaian sistem penilaian Musikamudi, salah satu hal yang mendasar itu adalah kesesuaian dengan partitur lagu atau fidelity to the score, skor partitur. Nah, harus diakui bahwa di dalam perlombaan hari ini sebagian besar, atau kita harus jujur bahwa seluruh peserta punya kekurangan dalam membaca skor dengan benar,
membaca skor atau partitur dengan benar ini, yang pertama itu nada dasar. Banyak yang salah nada dasar. Banyak notasi yang salah. Banyak tempo yang salah. Padahal kemarin waktu technical meeting kita sudah sampaikan karakter lagu wajib ini yang dibawakan adalah karakter musik mass. Beta bahkan sampai memberikan secara detail range tempo yang biasanya dinyanyikan untuk atau membawakan lagu mass dengan tepat, ya, yaitu tempo kalau dalam istilah musik dia bilang allegretto, ya. Ini mungkin terlalu ini dalam bahasa musikal, tapi teknisnya dia punya tempo itu di dalam 1 menit itu jumlah ketukannya 109 paling rendah, atau minimal kalau idealnya itu 112 sampai dengan 114 untuk membawakan lagu ini, atau 111 sampai 114 itu tempo yang harus dibawakan. Karena kenapa? Karena kalau tidak membawakan dengan seperti itu, maka spiritnya yang mengatakan bahwa perlu restorasi pendidikan, semangat untuk bangkit itu tidak akan terasa dari cara pembawaan peserta. Dan makanya tidak heran bahwa ada peserta yang tiba-tiba temponya turun. Dan mohon maaf, itu tidak mungkin mendapat nilai maksimal karena memang jiwa lagunya, pesan lagunya tidak tersampaikan karena interpretasi terhadap tempo itu tidak tepat. Ya. Bahkan yang lebih teknis lain, misalnya notasi yang masih keliru, ya, itu juga menjadi sesuatu yang patut diperhitungkan. Nada dasar, ya, nada dasar ini juga, ya, padahal sudah ditaruh di dalam skor atau partitur lagu itu nada dasarnya A. Ya. Tapi beta lihat ini mungkin karena pertama kali, tapi beta berharap ini menjadi catatan kritis buat para guru pendamping pelatih. Misalnya kalau memang sudah nada A, sudah ditetapkan nada itu, maka ketika maju di depan diharapkan bahwa peserta itu, biar kalau mungkin baru pemula, menyediakan alat bantu dengan stand flute yang membunyikan memang nada A secara benar. Ya. Mohon maaf, tadi ada peserta dirigennya pegang stand flute, membunyikan stand flute, tapi bukan untuk mengambil nada dasar, tapi hanya untuk hormat. Untuk hormat kasih bunyi stand flute, tapi waktu nyanyi tidak kasih nada dasar. Akhirnya nada dasarnya tidak sesuai dengan standar lagu, dengan partitur, dengan skor. Mohon maaf kalau begitu nilainya tidak mungkin yang maksimal. Ya. Jadi teman-teman, kita punya siswa ini adalah orang adik-adik yang baru mau pertama kali mengikuti lomba, tapi tolong diperlengkapi dengan pengetahuan yang seperti itu. Ya, misalnya pakai stand flute, tadi ada yang pakai stand flute dan salah, oke, ada yang pakai stand flute benar, ada. Bahkan tadi ada yang sama sekali tidak pakai stand flute. Dan itu jelas pasti kemungkinan errornya, margin errornya sangat besar. Beta tadi punya alat yang mengukur nada dasar, jadi itu tidak mungkin salah. Kalau orang yang sudah maju tidak pakai alat bantu, itu beta sudah ragu bahwa dia membunyikan nada dasar dengan tepat. Di tingkat nasional sekalipun orang berlomba pakai alat bantu, misalnya membunyikan nada dasar di piano, untuk mengetahui bahwa ini loh nada do-nya ini nada mi, nada sol-nya ini. Kalau seandainya ada alat musik piano disediakan ke depan untuk lomba, boleh itu dipakai hanya untuk mengambil nada dasar. Tapi yang minimal stand flute. Dan stand flute digunakan jangan bukan untuk hormat, itu keliru. Ya. Penggunaan stand flute untuk hormat itu keliru, tidak perlu. Ya. Itu tidak masuk di dalam penilaian. Oke. Itu hal yang beta rasa secara fundamental perlu diperhatikan. Hal berikut adalah kalau partitur itu memang mengharuskan pembagian suara di dalam kelompok suara sopran, alto, tenor, dan bass, maka peserta pun wajib bernyanyi dengan sopran, alto, tenor, bass. Tapi tadi ada peserta yang hanya membunyikan sopran saja dan tenor saja, atau bahkan tenor pun tidak menyanyi suara tiganya, nyanyi suara satu versi suara laki-laki. Ya. Bahkan ada yang sopran, alto, tenor, bass nyanyi satu suara atau unisono di dalam istilah musik. Mohon maaf, seperti ini tidak mungkin dapat nilai maksimal. Ya. Jadi kalaupun memang harus berlomba di dalam
kebatasan, maka sebenarnya kita bisa pikir, oke, bagaimana kalau nyanyi 2 suara saja? Tapi yang pasti partiturnya hanya 2 suara. Kalau partiturnya 4 suara, harus bernyanyi 4 suara. Kalau memang tidak sanggup, bikin 2 suara, sopran dan alto misalnya, atau sopran tenor misalnya begitu. Ya. Tapi kalau memang partitur 4 suara, harus bernyanyi dengan 4 suara. Itu aturan bermusik yang benar. Nah, karena tadi penggunaan tempo yang tidak tepat, banyak peserta hampir seluruhnya penggunaan tempo tidak tepat, maka ekspresi lagu itu tidak berjalan sesuai dengan jiwanya. Tempo lambat tidak mungkin mengekspresikan semangat restorasi itu. Tempo lambat tidak mungkin membuat orang merasa mengekspresikan wajahnya dengan senyuman. Ya, tadi kebanyakan peserta naik lagunya baik lagu wajib yang memang bercerita tentang semangat di dalam dunia pendidikan, semangat berjuang, semangat belajar, maupun di lagu pilihan yang rata-rata memilih lagu yang bahagia, kesenangan, bicara tentang kebersamaan. Semuanya ekspresinya kebanyakan itu datar, ya, bahkan tidak ada ekspresi, ya. Jadi bingung juga, ini lagu sukacita, lagu senang, tapi ekspresinya seperti ya tidak ada apa-apa, ya. Itu yang sangat perlu diperhatikan oleh pendamping. Hal berikut yang beta kemarin sampaikan dengan teman-teman dewan juri di technical meeting adalah penggunaan instrumen musik. Karena ini baru pertama kali, maka kita memang mengapresiasi atau menghargai semangat dari Bapak Ibu semua dan juga siswa untuk terlibat. Dan karena itu ketemu bilang boleh pakai musik boleh, tidak pakai boleh, supaya jangan yang sudah terlanjur pakai musik kemudian dibatalkan dan tidak ikut lagi, maka semakin sedikit partisipasi kita, itu tidak mungkin. Atau yang ketemu wajibkan pakai musik lalu yang tidak punya musik tidak bisa ikut juga. Ini baru pertama kali, jadi ketemu berupaya kompromi. Tetapi memang satu catatan yang warning yang sudah disampaikan oleh dewan juri di kami kemarin adalah hati-hati penggunaan instrumen karena itu menjadi blunder. Menjadi blunder di sini adalah bisa jadi instrumen musik itu powernya mendominasi vokal, padahal yang dinilai adalah vokal. Dan hari ini terjadi. Peserta yang rata-rata memilih instrumen musik itu vokalnya di bawah instrumen, di bawah musik. Dan karena itu mohon maaf tidak akan mendapat nilai maksimal. Kemarin kita sudah bilang bahwa penggunaan musik harus balance, harus harmonis. Jadi bukan harmonis itu bukan antara sopran, alto, tenor, bass, tetapi antara kelompok vokal dengan musik pengiring. Balance-nya harus ada. Dan karena itu hari ini memang terbukti apa yang kita takuti kemarin, bahwa penggunaan musik belum tentu menjadi faktor yang bisa membawa peserta itu juara atau nilai terbaik. Tidak ada jaminan. Bahkan ada kelompok paduan suara tadi tanpa iringan musik, tapi vokalnya yang keluar sangat berkualitas. Dan itulah lomba paduan suara, bukan lomba menyanyi dengan iringan keyboard. Dan karena itu ketua tepuk tangan buat peserta-peserta yang mempersiapkan vokalnya dengan baik. Ya. Satu catatan bagi Bapak Ibu MKKS, Bapak Nixon, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lain. Lomba musik etnik seharusnya diiringi dengan alat musik etnik. Tidak ada di tingkat nasional maupun dunia lomba etnik tetapi dengan iringan keyboard atau penggunaan MIDI dari keyboard. Itu keliru. Dua hal yang berbeda. Jadi kalau ke depan ada lomba penggunaan lagu daerah, maka marilah kita pakai instrumen kita. Itu identitas kita, itu budaya kita. Kenapa kita harus pakai keyboard? Itu budaya barat. Atau timur punya rekuboko, punya gong, punya tambur, kita pakai itu. Ya, kenapa kita malu untuk pakai itu? Mari kita angkat itu. Dan betul mungkin punya satu usulan ke depan buat MKKS, selain lomba paduan suara, mungkin juga bisa bikin kategori ensemble musik tradisi. Karena setiap sekolah dengan dia punya wilayah di baik yang ada di Amarasi, Ampuan dan daerah-daerah lain punya musik tradisinya sendiri, dan itu kita angkat. Ya, sekolah harus menjadi lembaga sebagai pelindung kebudayaan.
Jadi karena itu beta punya harapan kalau bisa ke depan lomba ada kategori ensemble musik tradisional supaya kita angkat kita punya tradisi itu. Jadi belajar siswa mengenal bahwa inilah kita punya identitas, inilah kita punya budaya yang sesungguhnya. Mungkin itu penilaian dari beta. Pak Pace dan Ibu Yohani juga akan menambahkan hal-hal yang perlu ditambahkan. Yang masih silakan. Baik, sebelum dari mereka mungkin hanya paham saja. Yang pertama itu berkaitan dengan blocking panggung. Jadi blocking panggung itu juga sebenarnya berpengaruh terhadap kualitas penyanyi. Tadi kita lihat ada yang sampai lebih dari 3 baris. Ada yang lebih dari 3 baris dan itu memang sangat berpengaruh. Kenapa? Karena orang yang paling belakang suaranya dia akan sampai depan. Dia akan hilang di baris kedua, ketiga dan seterusnya. Sehingga suaranya tidak akan sampai depan. Mau apapun yang terjadi kecuali ada pengeras suara. Nah, kebanyakan itu biasanya kita memilih 2 baris, mungkin paling baik 3. Itu maksudnya adalah supaya semua suara bisa sampai di depan. Kalau sopran 3 baris di depan, terus alto di tengah, tenor bass paling belakang, kasihan. Yang nampak itu cuma sopran. Nah, sementara sopran itu jumlah paling banyak, tapi mereka paling depan. Yang paling sedikit itu kita kasih paling belakang. Jadi suara yang sampai ke pendengar itu hanya sopran. Itu yang pertama. Yang kedua, ini harus kita perhatikan. Ada kelompok yang perempuan menyanyi tenor. Sekitar ada 1 orang yang terdengar, 1 atau 2. Itu mungkin tujuannya untuk membantu tenor karena perempuan itu bisa mempertahankan nada, tetapi tidak boleh. Ya. Itu suara perempuan 1 oktav lebih tinggi di atas laki-laki, dan itu sangat berbeda. Itu langsung kentara. Terus yang berikut dalam pada suara dewasa campuran atau remaja pemuda yang menyanyi tenor dan bass itu khusus laki-laki, tidak boleh perempuan. Atau yang menyanyi sopran dan alto tidak boleh laki-laki, hanya perempuan. Kalau ada yang mau pindah kecuali ke dokter. Nah, hal ini harus diperhatikan bahwa tidak boleh, karena warnanya berbeda, terus range-nya juga berbeda. Laki-laki 1 oktav lebih rendah, perempuan 1 oktav lebih tinggi. Itu masih ada, mungkin harus ke depan diperhatikan. Yang berikut, ketika kita menggunakan koreografi atau pakai gerakan, kemarin Pak Dhani bilang harus memperhatikan kualitas suara, karena ada yang goyang tapi suaranya kemana-mana. Jadi ada juga yang kalau goyang sudah menyanyi lah ya. Jadi kalau dalam waktu yang singkat, itu orang yang profesional, dia goyang pun suaranya tidak terganggu kan? Nah, itu harus perhatikan karena ada hubungan dengan cara berdiri untuk produksi suara dan lain-lain. Itu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita pakai koreografi untuk menambah nilai, tetapi justru mengurangi karena yang bernyanyi itu belum terlatih dengan baik. Terus yang paling terakhir, mungkin ada lagu yang masih 1 suara, dinyanyikan 1 suara, itu tidak boleh terjadi dalam paduan suara.
bisa terjadi, tetapi di bagian tertentu dan di situ ditulis unisono. Tapi tidak boleh 4 suara terus menyanyi semua satu suara. Mungkin karena waktu yang sangat singkat, tapi ke depan mungkin kita juga perlu kasih masukan ke kepala dinas dan lain-lain. Saya pikir itu tidak salah, bahwa kalaupun mau ada kegiatan seperti itu tidak boleh waktunya singkat, karena paduan suara itu sangat sulit. Solo ini malam latihan, besok tampil selesai, karena dia punya kemampuan. Tapi paduan suara jumlahnya ditentukan, tidak boleh kurang dari sekian. Nah, partiturnya ada, harus sesuai. Sementara yang punya kemampuan hanya setengah. Yang setengah itu kita ambil untuk melengkapi jumlah supaya tidak dis. Nah, itu hasilnya akan berpengaruh. Itu mungkin Bapak Nixon harus kasih usul juga ke atas supaya lombanya berkualitas. Apalagi ada siaran langsung. Saya pikir mungkin ini yang Bapak sampaikan. Tetapi kita apresiasi secara pribadi, kita apresiasi kalau punya anak-anak dengan Bapak pendamping dan kepala sekolah. Kita coba tanya ke Semau, dia komen di punya story, dan kita mau komen, tapi kenapa tidak ikut? Dia bilang, Pak, 3 hari baru kami tahu informasi. Sedangkan kemarin juga informasinya memang rata-rata 3 hari. Nah, artinya bahwa dalam waktu yang singkat ada yang bekerja keras untuk tampil sukses kegiatan ini, tapi ada yang tidak bisa. Mungkin ke depan banyak yang siap, tetapi mungkin waktunya perlu suara minimal 3 bulan latihan. Ya, kita buatnya 3 hari. Luar biasa. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Salam Bapak Mama semua. Aduh, minta maaf, harusnya Bapak Ibu karena kita ada di sekolah. Kalau di rumah saya boleh panggil Bapak Mama. Salam Bapak Ibu. Terima kasih telah mempercayai kami untuk berdiri di depan Bapak Ibu, juga di depan anak-anak kekasih kami, adik-adik kami sebagai peserta lomba. Kami diberikan kesempatan untuk menilai apa yang mereka tampilkan pada hari ini. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh ketua tim kami, Bapak Dani dan juga Bapak Pace. Sekiranya itu bukan menjadi satu beban atau sesuatu yang membuat kita merasa seperti pekerjaan ini berat sekali. Mengikuti lomba itu adalah sesuatu yang berat. Jangan. Karena memang kita sampaikan itu sebagai evaluasi, juga kita persiapan diri di momen-momen yang akan datang. Baik. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa ada banyak hal yang harus diperhatikan ketika kita bernyanyi paduan suara. Dan yang paling tahu adalah seorang pelatih kita yang mendampingi peserta untuk berlatih, kita harus tahu itu. Saya tidak perlu mengulangi lagi hal-hal apa yang tadi sudah disampaikan. Saya pikir ini adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semua dari pagi sampai dengan saat ini. Saya akan baca surat keputusan, tapi sebelumnya kita buat janji. Tidak ada yang tepas saya dan teman-teman bicara. Kalau saya alamat di bawah mata, jadi saya cepat bertunggu. Yang saya khawatir ini beliau-beliau ini jaraknya agak jauh. Puji Tuhan, ternyata aman. Jadi kalau begitu, kami boleh menyampaikan surat keputusan yang kami lakukan dalam tim. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Sekolah Menengah Atas SMA Kabupaten Kupang. Surat keputusan Dewan Juri Lomba Paduan Suara Tingkat SMA se-Kabupaten Kupang tahun 2021 nomor 422 garing MKKS Kabupaten KPD garing 15 November 2021
Dewan Juri memperhatikan satu dan seterusnya, menimbang satu dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan bahwa yang keluar sebagai juara dalam lomba paduan suara tingkat SMA se-Kabupaten Kupang tahun 2021 seperti terlampir dalam surat keputusan ini. Keputusan Dewan Juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu apalagi digugat. Ditetapkan di SMA Negeri 1 Tabenu tanggal 24 November 2021. Dewan Juri Ketua atas nama Bapak Marion D. Patinaja MSN, anggota Yuhari Ertimo SSN, anggota 2 Pace O. Snai MSN. Itu saja yang saya mau baca. Masih ada gantungan. Kita lanjut Bapak Ibu. Diharapkan agar semua Bapak Ibu bisa mendengar surat keputusan kami, lampiran-lampiran, sehingga tidak bisa salah paham. Nanti setelah itu, tadi beta dengar beta pun yang juara 1, beta pun yang juara 2, jangan ya. Kalau begitu, mari kita sama-sama simak. Lampiran keputusan Dewan Juri Lomba Paduan Suara tingkat SMA se-Kabupaten Kupang. Untuk peraih juara 6 dengan total nilai sebanyak 650 poin diraih oleh nomor undian 11. Untuk juara 5 dengan nilai 685 diraih oleh nomor undian 06. Kita istirahat. Juara 4 dengan total nilai 700 diraih oleh peserta dengan nomor undian 03. Juara 3 dengan jumlah nilai 730 diraih oleh peserta dengan nomor undian 09. Ini semakin panas. Kayaknya semua orang semakin terbuka. Tapi sebelum kita membacakan, kita harus bilang bahwa seluruh peserta yang telah mengikuti sesungguhnya semua adalah juara. Ya, semua teman-teman yang sudah berlelah-lelah latihan dan mau ikut partisipasi di dalam acara ini adalah juara. Tapi tentu ada peringkatnya. Dan yang menjadi peringkat kedua di dalam lomba paduan suara tingkat SMA SMK Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah peserta dengan raihan jumlah nilai 750 adalah peserta dengan nomor undian. Tunggu ya. Peserta dengan nomor undian 10 dan kemudian menjadi juara pertama dalam lomba ini dengan jumlah total nilai 800 adalah peserta dengan nomor undian 02. Kemudian keputusan Dewan Juri ditetapkan di SMA Negeri 1
Ketua Mario di Padinaja MSN, anggota Yohani Timo SSN, Kacil Siosnai MSN. Demikian lomba di sore hari ini, dan kami akan memberikan hasil keputusan Dewan Juri kepada Ketua Panitia MKKS yang akan menerima hasil keputusan Dewan Juri. Bapak Ketua. Ibu kami persilakan. Demikian hasil keputusan dari 3 Dewan Juri lomba paduan suara tingkat SMA SMK Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan untuk informasi kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu pendamping dari peserta lomba bahwa piagam dan penghargaannya akan menyusul. Nanti panitia akan informasikan. Karena piagamnya harus diberikan kepada Kadis untuk menandatangani. Dan acara selanjutnya kita akan menutup kegiatan kita. Oleh karena itu, sambutan sekaligus menutup kegiatan lomba paduan suara tingkat SMA SMK Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Ketua MKKS Kabupaten Kupang. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Ibu Versi. Saya tidak lama, 5 menit. Lebih 10 menit. Yang saya hormati Bapak Pace, Bapak Dani, Ibu Ika sebagai tim Dewan Juri. Yang saya hormati Kepala Sekolah Negeri 1 TBNU. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang masih bertahan sampai sore hari ini. Ini hal yang luar biasa yang kita lakukan hari ini. Sebenarnya kegiatan ini dari awal saya juga menolak karena waktunya mepet sekali, 5 hari. Setelah menerima surat dari dinas, saya ragu. Beberapa kepala sekolah saya hubungi untuk menjadi tuan rumah juga tidak bersedia. Yang terakhir Ibu tahun bersedia dan kita berikan tepuk tangan. Saya hanya menggunakan filosofi bahwa kita harus memulai dari suatu kekurangan, bukan memulai dari suatu hal yang sulit. Oleh karena itu saya memberanikan diri untuk menghubungi teman-teman dan menyelenggarakan kegiatan ini. Dan walaupun dalam suasana yang keterbatasan, tapi kita sudah sampai pada penghujung acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita mulai, walaupun penuh dengan keterbatasan, tapi ke depan dapat kita perbaiki. Hal yang kedua yang saya sampaikan adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Juri yang telah memberikan banyak masukan kepada kami tadi. Dan ini menjadi catatan bagi kami MKKS. Mungkin begini, saya mau tahu bahwa kebanyakan guru seni budaya kami di sekolah-sekolah itu bukan ahli dalam musik, ahli dalam olah vokal dan ahli. Mereka kebanyakan yang punya hobi di bidang menyanyi, sehingga soal teknis dan lain-lain itu tidak banyak dipelajari. Untuk itu ke depan mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti kita pikirkan untuk kalau bisa kita menyelenggarakan sebuah katakanlah kegiatan bintek untuk para guru kita, di mana kita meminta sumber dari teman-teman kita di IAKN. Saya kira apa yang sudah disampaikan oleh kita tadi luar biasa.
banyak hal yang saya bahkan tadi bersetahun ternyata harus begini. Selama ini kan kita hanya modal otodidak, modal meniru saja apa yang kita lihat, tetapi secara teori kita tidak paham. Ini akan kami upayakan sehingga ke depan kita akan berusaha untuk memperbaiki. Mudah-mudahan tahun depan FL2 SMA tidak dilaksanakan secara daring lagi, bisa dilaksanakan langsung sehingga kita punya waktu untuk berlatih. Dan kami akan selalu berkomunikasi dengan Pak Pace, Pak Dani dan Ibu Inka sehingga kita bisa menampilkan yang lebih baik lagi. Akhirnya kepada seluruh kepala sekolah saya ucapkan terima kasih juga atas partisipasinya mempersiapkan anak-anak walaupun dalam waktu yang singkat. Ada yang bilang tidak siap, tapi saya kaget sampai sini ternyata anak-anak di bawah. Itu luar biasa. Ini ajar juga untuk menguji bukan kemampuan kita dalam hal ini, tapi dalam hal manage, mengelola sebuah kegiatan. Nah ini menurut saya sudah baik, walaupun ada kekurangan. Mungkin hanya ini saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Pace dan teman-teman. Semoga kerjasama ini tidak tetap baik. Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas izin kita semua, kegiatan lomba Marsinis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan lagu daerah tingkat SMA Kabupaten Kupang saya katakan ditutup secara resmi. Terima kasih buat Bapak Ikson selaku Ketua MKKS tingkat SMA SMK Kabupaten Kupang yang sudah memberikan sambutan sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini. Dan perlu kami menyampaikan terima kasih buat Pak Dani, Pak Pace, Ibu Harni, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktu. Kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap tugas dan pelayanan kita. Dan terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu guru pendamping dan peserta yang sudah bersedia mengikuti kegiatan kita sejak dari pagi hingga saat ini. Dan kami selaku tuan rumah atas nama Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, kami menyampaikan permohonan maaf bila dari sejak pagi penyambutan kami kurang pas, dan dengan segala kekurangan kami, keterbatasan kami mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada Bapak Ketua MKKS yang sudah mempercayakan SMA Negeri 1 Tebenu untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Dan kita akan menutup kegiatan ini dan kami mohon Bapak Nafi, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nekamese untuk menutup kita dengan doa. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji syukur ya Allah, Bapak yang pengasih dan penyayang, Bapak yang bertata dalam kerajaan ini ya Bapak. Dari ketinggian dan alunan ini Tuhan, Engkau melihat kami anak-anak yang berusaha kemampuan kami menunjukkan anak-anak yang tampil kita kepada kami demi sebuah masa depan dan memimpin di masa depan Tuhan. Bapak berdoa bisa muda mereka yang begitu tidak dan berdoa Tuhan harus menampungnya dan mengaturnya dalam kehidupan berkarya di masa pendidikan ini Tuhan. Dan kegiatan yang ada Tuhan, Engkau telah mengawali, memberkati dari pertengahan hingga berakhirnya dalam Tuhan. Puji syukur Tuhan, semua berjalan lancar semuanya Tuhan. Karena kami menaruh harapan ini dalam tangan saja, tanpa campur tangan kami hamba-Mu yang lemah ini tidak mampu melakukan semuanya itu Tuhan. Itu menunjukkan diri kami sebagai ciptaan-Mu ya Tuhan yang tidak sempurna dibandingkan sama pencipta sendiri ya Tuhan. Bapa,
Kami akan berubah dari tempat ini ke tempat tugas dan temukan masing-masing ya Tuhan. Kami meninggalkan begitu banyak cerita di sini Tuhan. Untuk itu Tuhan memberkati pula Ibu Ana bersama staf yang ada yang telah menyediakan ruang dan waktunya pada kami di sini Tuhan. Bapak Ibu Dewan Juri yang senantiasa menyertai kami Tuhan dan menilai hasil karya dari anak-anak ini Tuhan. Bapak Ibu Juri yang telah menyediakan waktu dan kesempatan bagi mereka ya Tuhan. Semuanya kami doakan semua dalam berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya anugerah dan kasih-Mu selalu menyertai mereka ya Tuhan. Tidak banyak yang kami minta ya Tuhan, hanya puji syukur atas berkat yang Kau berikan selama ini Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dan Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Bapak Nafi yang sudah bersedia memimpin doa penutup pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak di dalam tugas dan pelayanan. Akhir kata sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf untuk ketiga Dewan Juri, Bapak Dani, Bapak Pace, Ibu Harni, Bapak Ibu pendamping, Bapak Ibu kepala sekolah yang telah hadir mengikuti kegiatan hari ini. Akhir kata